Bumi tempat manusia tinggal. Selama ini kita mengetahui bahwa manusia tinggal dan menempati bumi mulai dari lahir, tumbuh, berkembang, hingga sampai mereka meninggal. Nah, manusia menempati bumi ini dengan berbagai macam cara. Kita akan lihat seperti apa biasanya manusia menempati bumi, berperilaku dan beraktivitas di dalamnya. Yang pertama kita akan lihat bahwa sebagian dari manusia di bumi ini sekarang menempati ruang-ruang kota, di mana di kota tersebut terdiri dari bangunan-bangunan tinggi, bangunan pencakar langit yang dibangun dan dirancang dengan teknologi terbaru, teknologi modern. Dan makin lama kehidupan di kota-kota besar ini semakin canggih gitu ya. Semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di sekitar kita. Tetapi ada juga yang memilih untuk tinggal di perkampungan, di kampung adat, di perdesaan, yang di tempat mereka tinggal itu sangat lekat dengan adat istiadat dan kebudayaan setempat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya butuh untuk tinggal atau bernaung, tetapi juga membutuhkan banyak fungsi lain. Sehingga kemudian kita mengenal keragaman fungsi bangunan di sekitar kita. Ada yang memiliki fungsi sebagai museum, ada yang memiliki fungsi sebagai sekolah, perkantoran, tempat ibadah, tempat olahraga, dan lain sebagainya. Nah, bila di tampilan bangunan ini kita melihat bangunan yang tersusun dengan material-material terkini yang dibuat oleh pabrik, tetapi masih banyak juga bangunan yang dibuat dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitarnya. Contohnya bangunan ini yang menggunakan material dari ranting kayu, jerami yang disusun oleh tangan-tangan penghuninya sehingga kemudian bisa menjadi tempat mereka bernaung. Di Yunani dan Romawi di awal Masehi, mereka sudah mampu membuat bangunan seperti ini, bangunan yang terbuat dari batu dan marmer dengan menggunakan proporsi dan ukuran tertentu yang dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan perhitungan matematika sehingga seringkali dianggap sebagai kesempurnaan bentuk. Bukan hanya di Yunani dan Romawi, di wilayah lain juga punya cara untuk menyusun bangunan yang berbeda. Tetapi pada prinsipnya ada upaya untuk menonjolkan keindahan di dalamnya. Selain juga ada faktor yang faktor kekuatan bangunan itu sendiri. Contohnya seperti bangunan di Cina ini yang terdiri dari berbagai macam ukuran dan satu sama lain itu disusun mengikuti tatanan tertentu. Di belahan dunia lain seperti di Afrika, masyarakatnya juga punya teknik membangun yang berbeda. Nah, di sini mereka banyak memanfaatkan material tanah dan jerami yang dicampur menjadi satu sehingga kemudian bisa digunakan sebagai material bangunan. Bangunan yang dia buat bukan bangunan yang berskala kecil, melainkan juga bisa bangunan yang ukurannya cukup besar seperti contohnya pada bangunan masjid ini. Masih dengan menggunakan material alam, ada juga yang menggunakan material-material alam dengan cara yang lebih modern. Jadi
teknologi sekarang memungkinkan untuk membuat bentuk-bentuk yang baru dengan material yang mudah didapat di sekitarnya. Contohnya, dengan pemanfaatan bambu dan ijuk seperti ini, yang dibentuk secara geometri jauh berbeda dari umumnya bangunan tradisional, apalagi tradisional di Indonesia, terutama tradisional di Indonesia. Nah, kita juga lihat ada yang bermain-main dengan geometri itu tetapi menggunakan material lain. Contohnya adalah beton dan baja. Seperti pada ilustrasi gambar berikut ini. Ada juga yang menggunakan material kayu lapis. Disusun seperti dengan menggabungkan beberapa bentuk yang ditata sedemikian rupa dan bisa difungsikan seperti pada gambar ini difungsikan sebagai tempat manusia duduk atau tempat manusia berbaring. Ada juga yang membuat bentuk menyerupai pagar dengan material-material yang umum digunakan oleh manusia untuk membuat bangunan. Nah, pada deretan bangunan ini merupakan satu instalasi yang menggambarkan pagar atau batas. Ini kelihatan bentuknya fisik. Ketika diperpanjang, kita bisa mengenali bentuk-bentuk ini, objek-objek ini sebagai pagar. Ada juga yang sangat menarik, ini yang umum dilakukan oleh kanak-kanak. Mereka biasanya membuat garis di bidang datar, dan kemudian di dalam garis ini mereka gunakan untuk aktivitas bermain yang di dalamnya mengikuti aturan-aturan tertentu. Jadi masing-masing garis itu membatasi mereka, mengatur tindak tanduk mereka atau perilaku mereka dalam bergerak. Nah, dari beberapa tayangan yang sudah ditampilkan, kalian diberikan pandangan bahwa ada objek yang sangat besar atau berskala makro, ada juga yang skalanya itu sangat kecil seperti contoh di slide terakhir. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah semua itu arsitektur? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa itu arsitektur? Bagaimana kita memahami arsitektur?